Tuhan melalui sabda firman-Mu itu Engkau ingkari. Tidak ada satupun agenda yang jahat yang Engkau punya atas kami. Semua rencana-Mu indah. Semua yang Engkau buat mendatangkan damai sejahtera. Apa yang Engkau firmankan pasti digenapi. Dan kami bangga memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Ampuni kami kalau kami terlalu lama nyaman dengan keadaan kami. Kami terlalu lama hanya sibuk mengurusi masalah dan pergumulan kami. Padahal jauh lebih penting ketika kami mencari kehendak. Percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami. Engkau Allah yang Yehova Shalom. Engkau Allah yang Immanuel. Engkau hadir di mana kami ada. Nyatakan kemuliaan-Mu dan kebesaran oleh sabda firman. Engkau urapi kami semua, baik yang ibadah onsite maupun yang ibadah online, dimanapun kami berada, di Jabodetabek maupun di luar pulau, bahkan di luar negeri. Kami percaya hadirat Allah melawat kami. Pagi ini kami deklarasikan yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan yang terikat pun Tuhan lepaskan. Bapa berbicara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah berdusta. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang sudah mengenal Tuhan sejak lama. Ada seorang bapak yang sudah tahu firman Tuhan sejak lama. Bahkan bapak ini melakukan penginjilan ke banyak tempat. Suatu ketika saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bapak ini potong rambut. Dia cukur rambut saudara yang dikasihi Tuhan. Yang luar biasa, yang motong rambutnya itu orang ateis. You know ateis? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dengan gagahnya, dengan hebatnya, si pemotong rambut itu bilang begini, Tuhan tidak pernah ada. Waduh, ngeri sekali. Dia bilang begini, Tuhan tidak pernah ada. Kalau Tuhan ada, mana mungkin dibiarkan banyak orang menderita. Tuhan tidak pernah ada. Kalau Tuhan ada, kenapa banyak orang susah? Tuhan tidak pernah ada. Kalau Tuhan ada, kenapa orang dibiarkan sakit penyakit itu terjadi? Kalau Tuhan ada, berarti membiarkan sakit penyakit sama dengan Tuhan itu tega. Ibu bapak, saudara dikasihi Tuhan, opa, oma, om, tante, adik, kakak yang di rumah dengan baik. Bukankah itu kadang-kadang menimpa orang Kristen? Ketika Anda berdoa, bukan jawaban yang kau dapatkan, dan kau tanya dalam hatimu, where are you God? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya bertemu dengan seorang dalam tanda kutip mantan preman, saudara. Kristen. Percaya Yesus, percaya. Hanya sebatas percaya, tapi tidak mengalami. Ayo dong, jangan pura-pura pada. Banyak orang percaya Kristus tetapi tidak mengalami Kristus. Banyak orang percaya kepada Tuhan tapi tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Banyak orang mengatakan Yesus Allah tetapi hidupnya tidak menghidupi Yesus atas hidupnya. Haleluya. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan. Orang preman ini punya mantan preman ini punya anak, saudaraku. Yang pertama anak, yang kedua dia dalam keadaan sakit. Ketika mau melahirkan anak yang kedua, dia tidak punya uang sama sekali dan dia sudah hampir sekian tahun berdoa. Istrinya bilang begini, sampai kapan ini akan terjadi? Sampai kapan kau tidak peduli? Kita tidak ada uang sama sekali untuk melahirkan anak yang kedua. Dia kaget, sudah terbangun. Oh iya benar, aku punya anak ya. Dia bilang begini, Tuhan, kalau memang Engkau ada, waduh, kan berat ini. Dia bilang apa? Tuhan, kalau memang Engkau ada, lah selama ini Engkau kemana?
Saudaraku, sama dengan tukang cukur tadi. Ketika ditanyakan saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan tidak ada, dia nggak bisa jawab karena Tuhan tidak bisa dibuktikan secara fisik. Sepertinya si ateis ini menang. Dan ketika dia keluar dari tempat barbershop, saudara, dia masih terngiang-ngiang. Begitu dia keluar pintu, di luar pintu ada seorang laki-laki, rambutnya gondrong, gimbal, tidak terurus. Dan bapak ini bilang begini, dia balik lagi ke depan tukang cukur. Dia bilang begini, sesungguhnya tukang cukur itu tidak pernah ada. Kenapa Anda bilang tidak ada? Lah, aku ini tukang cukur. Kalau ada tukang cukur, pasti laki-laki ini tidak mungkin rambutnya gimbal dan gondrong. Apa jawabannya, saudara? Daripada ya orang ateis ini. Masalahnya dia tidak datang kepadaku sehingga aku tidak bisa potong rambutnya. Itulah kita. Kita percaya Tuhan ada, kita percaya Allah ada, kita percaya Tuhan sanggup memulihkan. Tapi Anda tidak pernah datang, Anda tidak pernah menjumpai, Anda tidak pernah mengalami, Anda tidak akan pernah dipulihkan dan diberkati. Yuk tepuk tangan dulu buat. Haleluya. Kalau saudara sadari ini tidak ada alasan buat kita tidak sungguh-sungguh. Kalau kita sadari ini tidak mungkin Anda putus asa. Kalau Anda sadari bahwa Tuhan sumber segala-galanya, harusnya Anda tahu pada siapa Anda mencari. Haleluya. Yang mencari Tuhan saja setiap saat masih punya waktu. Apalagi yang tidak mau mencari Tuhan. Buka yuk Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11. Haleluya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Saya nggak tahu bulan-bulan ini saudara, saya dituntun Tuhan untuk menyampaikan sesuatu itu agak keras. Sesuatu yang tidak bisa untuk dipakai main-main. Karena saya tahu persis Tuhan itu sayang sama saudara dan saya. Dia bilang begini loh, aku tidak menghendaki satu pun di antara kamu binasa. Paham gak saudara? Artinya kalau saudara gak mau binasa, ya jangan jauh dari Tuhan. Jelas gak ini? Coba saya bacakan ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ingat, ada perkataan iman. Saudara boleh beribadah, saudara boleh menjadi orang Kristen, saudara boleh menjadi pelayan Tuhan. Tapi kalau engkau tidak punya iman, semua yang engkau lakukan adalah hanya tradisi agamawi. Dan Alkitab berkata selanjutnya demikian. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ingat 2 Tawarikh 7:13, barang siapa berbalik bertobat mencari Allah, dia akan mencurahkan berkat dan kemuliaan buat saudara. Yuk yang ngerti tepuk tangan dulu buat. Haleluya. Saya lanjutkan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa apa? Nah ini bahan bakunya adalah iman. Yang kedua apa? Percaya. Catat baik-baik dua hal ini. Ada iman, ada kepercayaan. Artinya percaya apa? Tidak menyimpan keraguan sama sekali. Saya lanjutkan. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh apa? Pak Bu, maaf bahasa saya agak kasar sekali ya. Kalau hari ini kita sakit dan sakit lagi, gagal dan gagal lagi, jatuh dan jatuh lagi, jangan-jangan saudara nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Waduh, aminnya berat. Betul? Loh, Alkitabnya kok aku memberikan kamu upah. Apa sih upah? Ini agak sedikit gak enak bahasa Indonesia diterjemahkan. Tapi kalau saya boleh kasih analogi, kalau Anda pergi ke rumah sakit, kalau Anda pergi ke ICU, ada orang yang sudah tidak berdaya apa-apa, diinjek dengan infus. Injek itu adalah upah.
Min is tanpa injek itu orang tidak bisa hidup. Sama dengan kita. Saya mau katakan, tanpa Tuhan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Ya setuju, tepuk tangan lagi. Siapa berpaling kita bilang percaya Allah? Tema renungan pagi ini adalah percaya Allah ada. Bilang kanan kiri, percaya Allah ada. Kalau engkau percaya Allah ada, engkau tidak akan pernah dibiarkan meminta-minta. Kalau engkau percaya Allah ada, engkau tidak dibiarkan apa? Sampai jatuh terjerembab. Kalau engkau percaya Allah ada, percayalah masa depanmu aman di tangan Tuhan. Kalau engkau percaya Allah ada, apa yang akan Tuhan buat atas hidupmu? Sesuatu yang luar biasa. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan gak buat kegagalan, Tuhan gak buat kekacauan, Tuhan gak buat masalah yang tidak mungkin engkau tidak bisa tanggung. Tapi Tuhan tahu kekuatan. Tapi yang Tuhan mau adalah engkau punya iman. Yang kedua, percaya. Di masa pandemi ini, saudara, berapa banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi mengalami eliminasi kepercayaannya, imannya. Kalau orang ditanya, kenapa kamu tidak ke gereja? Untuk apa di gereja? Diberkati kan? Cari berkat kan? Tanpa Tuhan pun, tanpa ke gereja pun bisa diberkati. Itu adalah orang Hindu yang salah. Tujuan kita ke gereja bukan mencari berkat. Tujuan kita pergi ke gereja bukan mencari pendeta, tapi tujuan kita mencari Tuhan semata-mata karena kita ingin menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan kau senangkan, segala sesuatunya ditambahkan buat saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Pak, bagaimana caranya? Bahwa saya harus membangun hubungan bahwa Allah itu ada, percaya Allah itu ada. Kita buka sebentar yuk Roma pasal yang ke-10 ayat ke-17. Dimulai dari mana supaya iman timbul? Dimulai bagaimana supaya kepercayaan tetap terjaga? Dimulai dari mana supaya kita mengerti penyertaan Tuhan itu luar biasa? Tolong Roma 10 ayat 17. Haleluya. Semua masih bersama dengan saya? Masih mendengar? Amin. Karena pendengaran itu penting. Kalau saudara dengar isu, dengar gosip, dengar ngomongin orang yang jelek-jelek, saudara akan terbawa. Ayo dong, jangan pura-pura gak ngerti. Betul? Kalau saudara hanya dengar untuk menyediakan cerita-cerita yang buruk, hari ini terjadi sekian, Indonesia sudah mau bebas dari COVID. Amin. Jadi jangan yang buruk-buruk. Saya bingung kalau ada orang Kristen yang ada di otaknya itu hanya negatif. Harusnya yang di otak kita itu positif terus. Masalah bukan penghubungan, masalah itu jumping stone untuk kita melompat lebih jauh memenuhi kehendak Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Bagaimana Pak? Kalau bahasa kerennya how to play. Ya opo iki memainkan ini ya opo iki. Yang bahasa Yunani yang terbaru. Haleluya, puji Tuhan. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari apa? Coba sekarang tangan kananmu pegang telingamu. Tuhan urapi telingaku. Haleluya. Jangan banyak dengerin gosip deh. Betul. Saya mau katakan Yesus lebih cantik daripada aktor Korea kok. Kok bangga sekali saya dengan aktor Korea. Yesus lebih tampan dari aktor Korea. Haleluya. Sepatu semuanya aktor Korea. Aduh, la ilah. Belum lihat Yesus, sekarang melihat pingsan. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran akan apa? Firman. Jadi kalau orang bilang, oh usahamu gagal, bisnismu gagal, Tuhan berkata, barang siapa mendengarkan firman Tuhan, aku dibawa naik bukan turun. Yang aku kerjakan dengan tanganku, Tuhan buat berhasil. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Pak, Bu, saya mau katakan Anda yang di rumah adalah milik pusaka Tuhan. Anda spesial di masa Tuhan, di dalam Tuhan. Amen. Yang engkau kerjakan dengan mendahulukan Yesus, keberuntungan berpihak kepadamu. Pak, saya sudah berdoa, saya sudah melayani, tapi kenapa kegagalan? Jangan-jangan
saudara tidak percaya Tuhan itu ada. Statusnya aja hebat Kristen. Statusnya aja hebat Ibrani pasal 1 ayat 11 ayat 1. Iman dan sesuatu tidak kelihatan segala macam. Blegedes begitu punya masalah. Bilang kanan kirimu, itu bukan aku. Bilang kanan kirimu kalau kamu bertobat. Haleluya. Betul. Khawatir aja digedein. Haleluya. Kenapa saya marah-marah? Biarin aja. Jadi yang pertama saudaraku, mendengar firman Tuhan. Saudara akan dibangkitkan. Kalau ada masalah firman yang keluar, kalau ada pergumulan firman yang keluar, kalau ada orang jelek-jelek firman yang keluar. Tidakkah engkau tahu bahwa engkau seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala? Jangan bilang begini, pantas Pak saya di rumah teraniaya. Istri anak-anak saya kayak serigala. Oh jangan begitu. Kadang-kadang kita juga seperti serigala. Haleluya. Yang kedua, haleluya. Coba lihat Galatia. Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Bagaimana kita punya iman dan percaya sehingga kita berani berkata Allah itu ada. Galatia pasal ketiga ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah apa? Saudara baca baik-baik. Soalnya ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan demikian. Pak, perjanjian lama nggak perlu. Hati-hati. Karena ada orang yang bilang hukum Taurat nggak perlu, Pak. Jadi semua khotbahnya harus perjanjian baru. Yesus tidak pernah meniadakan hukum Taurat. Loh, yang amin kok memang ortodok. Ya. Yesus tidak pernah menghapus hukum Taurat. Tapi Yesus menggenapi hukum Taurat itu. Haleluya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi kalau saudara pakai hukum Taurat sampai kapanpun saudara akan pernah selamat di hadapan Tuhan. Itulah perlunya saudara percaya kepada Yesus. Ayo amin yang mantap dong. Ya jangan kalau aja gede ada Yesus disalib. Yesus nggak disalib lagi, Yesus di sorga. Amin. Saya lihat Yesus sedih banget, terlumpai gitu. Enggak, Tuhan nggak ada di kayu salib lagi. Tuhan sudah ada di sorga, menjadi raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala. Salib itu lagi. Ayat yang ke-24 tolong ini. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai kapan? Sampai kapan? Kristus sudah datang buat saudara. Injil Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia diberikan saudara dan saya, anak yang tunggal, barang siapa percaya diselamatkan. Betul tidak? Dan Injil Yohanes pasal 21 di kayu salib dalam karya penebusannya dia berkata apa? It is finished. Dosamu yang ditanggung, kegagalan. Saudara tinggal satu lagi sekarang, percaya dan punya iman bahwa saudara boleh tebus. Haleluya. Jadi kalau orang Kristen tanya, orang Kristen masuk surga apa enggak? Kayaknya Kristennya itu kampungan. Itu Kristen kaleng-kaleng gitu. You know kaleng-kaleng? Ecek. Betul? Sebab barang siapa percaya berarti menghidupi kekristenannya dan sungguh-sungguh yakin Yesus ada, saudara hidup seperti yang Tuhan kehendaki hidup, selesai masalah. Pak, Bu, hidup itu simpel. Lihat saya sebentar. Kayaknya saudara wajah saudara bergumul sekali. Hidup itu simpel. Yang bikin ruwet apa? Keinginanmu kok. Bilang kanan kirimu, gak ada dusta di antara kita. Oh iya, hidup tuh gampang. Yang bikin susah itu apa? Keinginanmu. Coba dulu saya muda. Kalau saya menikah sama si A, mungkin beda ceritanya. Umurku udah 60 tahun bertobat. Betul. Coba dulu kalau saya lahir di Amerika, yang suruh saudara di Indonesia, itu semua rencana Tuhan. Amin. Saya kalau boleh dilahirkan di Medan,
biar mantap aku bicara. Ngerti gak kau itu? Haleluya. Tapi saya bangga orang Jawa. Kenapa? Karena gak mungkin saya dimasukkan lagi ke rahim ibu saya untuk dilahirkan di Medan. Paham tidak kau? Bro, jangan pura-pura gak denger bro. Amin. Haleluya. Supaya kita dibenarkan karena apa? Loh, ini bahan bakunya iman lagi. Tolong ayat 20 di mana? Satu lagi. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada di bawah apa? Pengawasan penuntun. Penuntun apa? Hukum Torah. Hukum Torah tidak dihilangkan, tapi saudara tidak hidup dalam hukum Torah. Kalau saudara ikut hukum Torah, saya jadi jagal. Tak ulangi sekali lagi. Kalau saudara hidup dalam hukum Torah, aku jadi jagal. Kenapa? Mungkin Om Songyangan salah. Kalau salah harus bawa kambing sama saya, tak potong sebagai korban persembahan. Betul? Kalau Wika salah, bawa babi dada, haram. Betul. Kalau saudara bilang babi, kok langsung geleng-geleng ya? Kayaknya penggemar ini. Gawat ini, apalagi yang suka TikTok. Rata-rata babi kriuk. Waduh, haleluya. Kacau. Jadi bagaimana Pak? Supaya kita membangkitkan iman dan percaya Allah itu ada. Saudara harus menyadari bahwa Yesus telah hadir. Yesus telah menembus saudara. Yesus telah menyelesaikan tugasnya. Saudara bisa nggak bayangkan, seandainya Yesus di kayu salib, dia bilang ini, Bapa kirimkan malaikatmu, tentara Romawi semua itu habis, tapi kita nggak selamat. Betul? Justru karena kematiannya, kita diperbaharui, hubungan kita yang telah rusak karena dosa dikembalikan kepada hakikatnya. Tepuk tangan Bapak. Yang ketiga, yuk yang ketiga. Ibrani 4 ayat yang kedua. Haleluya. Ibrani 4 ayat yang kedua. Betul kan, gerejanya nggak cukup kan? Makanya minggu depan kita ibadah 2 kali kan? Betul kan? Ini belum lagi nanti kalau ayat 1 itu nggak jadi belanja ke gereja. Oh puji Tuhan. Haleluya. Saya lihat di luar sana itu sudah mulai dingin. Nggak apa-apa, kursi di ruang sekolahmu ada 100, taruh aja di luar sana. Haleluya. Amin. Gereja dipulihkan, dah ngecat segala macam. Persembahan masuk luar biasa. Ini maksudnya apa ini? Aminnya kenceng. Haleluya. Ayo baca Ibrani aja deh. Karena kepada kita diberikan juga kabar apa? Kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang. Kenapa Pak kita bukan orang Ibrani diselamatkan? Kenapa Pak kita bukan keturunan Yahudi diselamatkan? Lah ini ayat yang mengatakan mereka sendiri menolak Kristus. Saudara, siapa yang pernah pergi ke Israel? Salah pertanyaannya. Siapa yang rindu pergi ke Israel? Tanggal 21 November ini sudah buka. Kok saudara kayaknya orang susah? Haleluya. Coba nanti baca ayat ini, buka Sakaria 14 ayat 17. Coba. Nanti baca ayat ini ya. Sakaria 14, Sakaria. Panggilannya Sak. Bukan Sakli ya. Sakaria 14 ayat 17. Ada kan? Puji Tuhan. Ayo baca berjamaah. Sama-sama. Ayo 3, 2 ya. Saya tidak takutin loh. Mereka bilang apa? Kalau kita bilang apa? Tetapi bagi mereka dari kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepadanya mereka tidak akan turun hujan. Saya berdoa, saudara semua diberkati, datang ke tanah perjanjian, kita belajar bukan karena mendewakan tanah perjanjian, tidak, tapi kita akan belajar. Yesus orang Ibrani, Yesus lahir di Yehuda. Yesus berbahasa Aramik dan bahasa Ibrani. Haleluya. Amin.
Balik lagi ke Ibrani, kayaknya imannya masih bergumul. Pak, Covid aja belum selesai, Bapak ngajak ke Israel lagi. Ibrani tadi nak 4 ayat 2. Coba lihat saudara. Karena orang Yahudi sendiri menolak. Tetapi yang luar biasa, Alkitab berkata demikian. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan. Siapa? Saudara dan saya. Betul? Yang penting kita punya iman, yang penting kita punya kepercayaan, yang penting kita yakini Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang akan datang kembali, Yesus adalah yang memberikan jawaban atas pergumulan saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau saudara sadar ini, kita berani berkata, ya Tuhan, Engkau ada bagiku. Suatu ketika saudaraku saya bawa rombongan ke Israel. Saya ngajak beberapa orang tua dan ada pasangan opung dari Pekanbaru. Beliau umur kurang lebih 60 tahun, suami istri. Beliau hari-harinya punya sawit. Begitu saya ajak ke rumahnya Imam Kayafas, ketika Yesus ditangkap. Jadi saudaraku, di Israel itu ada namanya Saint Peter Kaliganto, tempat di mana Yesus ditangkap dan Petrus dan ayam berkokok berapa kali? Ayam berkokok berapa kali baru ya, atau Petrus ya, yang bener apa ini? Saya agak lupa. Jadi ayam berkokok 1 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sekali lagi kita nak ngurusi ayam, biarin ayam. Mau dibikin ayam penyet, ayam berkokok silakan. Tapi yang jelas sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal 3 kali. Karena kita bukan ayam. Saudara ini kasih Tuhan, di bawahnya Imam Agung Kayafas itu ada penjara 3 tingkat di bawah tanah. Di situ Yesus tangannya ditalikan setelah disesat. Semalam-malaman dia di penjara sebelum diserahkan ke Pontius Pilatus sebagai gubernur perwakilan Romawi di di tanah Yahudi. Saudaraku, tempat itu kecil sekali. Opung ini bilang begini, saya kaget tiba-tiba menangis, saudaraku, suami istri menangis. Setelah saya terangkan, setelah berdoa, dia menangis. Dia bilang apa? Kalau kenapa Opung? Opung sakit? Oh enggak. Saya sekarang baru mengerti, ternyata Tuhan itu ada. Saudara boleh tertawa. Saudara boleh. Kok begitu pertanyaannya? Sadar atau tidak? Karena himpitan, masalah, dan pergumulan terkadang membuat kita tidak melihat hadirat Allah atas hidup kita. Ayo, mana aminnya? Kenapa saudara malu mengakui? Betul tidak? Kalau saudara baca bukunya David Livingstone, seorang evangelis yang diutus ke Afrika, saudaraku, seorang misi yang luar biasa. Dia membawa istrinya Mary, bukan Mary Damani. Ya, karena dia belum hidup. Dia bawa istrinya Mary dan kedua anaknya pergi ke Afrika, saudaraku. Pengutusannya apa? Evangelisme. Apa yang terjadi? Ternyata di Afrika malaria luar biasa, binatang buas luar biasa. Sampai istrinya bilang begini, "Where are you, God? Di mana engkau Tuhan? Bukankah aku melakukan tugasmu?" Anaknya sakit. Bahkan anaknya satu akhirnya menyangkal Tuhan, mabuk-mabukan. Dan istrinya pun dipulangkan ke Inggris. Sampai titik tertentu, David Livingstone dimakan binatang buas, setengah badannya luntur. Apa yang dikatakan David Livingstone? Tuhan, engkau boleh ambil apapun yang ada dalam hidupku, tapi jangan ambil rohmu atas hidupku. Tuhan, kau boleh ambil segala sesuatu yang ada padamu, tapi jangan pernah engkau tinggalkan aku. Tuhan, kau boleh, aku tidak punya apa-apa, tapi sekali lagi, jangan pernah biarkan aku berjalan sendiri. That is faith. That is trust. Amin, saudaraku. Ayo saya tanya sekarang, apa tujuan hidup? Semua kita nunggu antrian kok mau dipanggil Tuhan.
Kemarin pagi saya dapat WA sahabat saya yang dari Israel yang pernah maaf ya, pernah saya kasih sepatu, karena sepatunya robek. Dan ketika saya khotbah di Mawar Sarun Surabaya, dia yang entertain saya. Dikasih fotonya, Pak, dia telah pulang ke rumah Bapak di surga. Kalau kita sadar, saudaraku, tidak ada manusia yang hebat. Sesungguhnya manusia itu rentan. Alasan apa kita tidak percaya dan beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Betul tidak? Kalau saudara menyadari apapun yang saudara capai, apapun yang saudara punya, itu sifatnya adalah sementara. Alasan apa kita nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan? Amin. Sekali lagi, percaya Allah itu ada, Allah itu peduli, dan Allah itu mengerti. Tepuk tangan. Saudara berdiri. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdosa. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia peduli, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, asal kita percaya, sampai mukjizat terjadi. Kita naikkan pujian ini dengan segala kesungguhan. Deklarasi kita di hadapan Tuhan. Kadang kita merasa, oh ini kami Tuhan, kami akui dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih buat teguran. Terima kasih Tuhan buat firman. Ampuni kami kalau kami pernah menjauh. Engkau Allah yang berfirman adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Janji-janjinya digenapi atas hidup kami. Bagi orang percaya, mari yang di rumah angkat tangan di hadapan Tuhan, yang di gereja buka tanganmu di hadapan Tuhan. Dia mengerti, dia mengerti. Oh Yesus, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita sekali lagi buka tangan di hadapan Tuhan, arahkan iman dan percaya kepada Tuhan. Dia peduli. Pandang dia. Dia membuka tangannya buat saudara. Sebab dia berkata, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, come to me. Datang kepadaku, di dalamku ada kelegaan.
Tuhan yang luar biasa. Hai engkau yang lelah, hai engkau yang capek berjalan, datang kepada Tuhan. Jangan pikul bebanmu sendiri. Dia mengerti, Dia peduli, Dia tahu siapa saudara. Jangan biarkan engkau berjalan sendirian. Jangan biarkan dirimu berjalan sendirian. Ada Tuhan, ada Allah, ada Yesus. Haleluya. Arahanmu jelas, firman-Mu tegas pagi ini menegur kami. Biarlah mata hati kami tercelik bahwa kami harus percaya dan punya iman. Allah ada, Allah sanggup memberikan kami jalan keluar, Allah sanggup memberikan kami jawaban. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau lawat setiap kami, baik yang onsite maupun yang online. Engkau lawat setiap kami yang di gereja maupun yang di rumah-rumah, mungkin di perjalanan. Di dalam nama Yesus Engkau mengerti pergumulan kami. Engkau peduli masalah yang sedang terjadi atas kami. Tidak akan pernah Engkau biarkan orang benar sampai jatuh terjerembab. Oleh sebab itu materaikan firman-Mu dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku akan firman. Engkau tahu Tuhan kekuatan kami tidak seberapa, tapi sebagai hamba Allah, hamba berdoa, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Terima kasih, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, baik yang online maupun onsite, kami rindu mendapatkan berkat yang datang daripada Tuhan. Buka kedua tangan, buka hatimu di hadapan Tuhan. Dia mengarahkan wajahnya kepadamu dengan penuh kelembutan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau shalom, damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatan, diberkatilah bisnis, usaha dan pekerjaan. Diberkati apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus sempurna atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, Tuhan Yesus memberkati.